Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA, juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Ba'lawi karena Ba'lawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turun Nabi. Soal nasab Ba'lawi, saya kira saya sudah sampaikan dengan tandas. Saya jujuk lagi, maksud saya itu saya jujuk sampai ke pokoknya, saya jujuk ke ujungnya. Sebetulnya itu supaya ini enggak dikembang-kembangkan terus. Ya itu kan udah banyak lah di YouTube itu. Saya bilang ini soalnya pokoknya nanti ujungnya sudah lihat. Ujungnya itu soal husnuzon. Sebenarnya bagaimana mubahalah itu? Malam hari ini pertama yang akan saya bahas tentang itu. Bahwa memang mubahalah itu awalnya itu terkait tentang nasab. Jadi mubahalah yang terjadi pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah tentang nasab. Yaitu nasab Sayyidina Isa alaihissalam. Di mana selama 500 tahun dunia dibohongi dalam tanda kutip dalam ajaran Islam bahwa Nabi Isa merupakan anaknya Tuhan. Jadi nasab Nabi Isa adalah anak daripada Tuhan. Kemudian setelah 550 tahun kurang lebih datanglah kebenaran bahwa Nabi Isa bukan anaknya Tuhan. Dia hanyalah seorang hambanya Tuhan, seorang Abdullah, seorang hambanya Allah. Kemudian dari pihak Nasrani Najran ini dari Yaman, ini tidak menerima adanya sebuah qadiyah, sebuah khobar, sebuah mudda'a, sebuah proposisi dari Rasulullah bahwa Nabi Isa adalah hamba Tuhan, bukan anak Tuhan. Kemudian mereka datang untuk mengadakan mujadalah dengan Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melakukan mubahalah. Jadi mubahalah ini harus mempunyai sebuah unsur variabel diperintahkan Tuhan. Karena dalam Al-Quran dikatakan faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum summa nabtahil naj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Nah, jadi unsur pertama variabel daripada mubahalah yang diberitakan oleh Al-Quran adalah ada perintah Allah di sana. Yang kedua tentang nasab, bahwa mubahalah ini tentang nasabnya Nabi Isa yang tidak tersambung ke Allah. Diberitakan oleh Rasulullah bahwa nasabnya Nabi Isa ini tidak tersambung ke Allah. Dia hanya hambanya Allah. Kemudian orang Nasrani Najran ini tidak terima bahwa nasabnya Nabi Isa tidak tersambung ke Allah. Kemudian mereka diajak mubahalah oleh Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam hadis-hadis dikatakan, seandainya orang-orang Nasrani Najran ini menerima mubahalah itu, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya aku telah diberitakan bahwa mereka semua akan hancur lebur. Mereka semua akan mati. Ya, begitu kira-kira apa yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan kemudian memang tidak sampai terjadi mubahalah dari orang-orang Nasrani Najran ketika ditentang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Nah, kemudian mubahalah pula di dalam tradisi Islam ini ada yang terjadi atau tantangan dari para sahabat tentang sebuah hukum, misalnya tentang hukum waris dan sebagainya. Ketika terjadi perbedaan pendapat, kemudian para ulama ini sampai mengatakan seperti Ibnu Abbas bahwa saya siap bermubahalah, gitu. Tetapi tidak diberitakan apakah sampai kemudian terjadi. Nah, jadi intinya yang ingin saya katakan tentang mubahalah,
bahwa mubahalah ini arti dari secara literal berasal dari al-bahlu. Al-bahlu itu artinya melaknat. Jadi orang bermubahalah dengan menggunakan wazan mufa'alah bina musyarakah, itu kemudian artinya saling melaknat. Karena al-bahlu itu maknanya saling melaknat, maka kemudian mubahalah itu maknanya dengan bina musyarakah saling melaknat. Al-bahlu melaknat, al-mubahalah saling melaknat. Nah, dan itu diberitakan oleh Rasulullah, sekali lagi saya ulangi, bahwa orang yang bermubahalah itu disampaikan kepada Rasulullah, jika mereka itu berani tentang nasabnya Nabi Isa yang terputus kepada Allah ini, kalau mereka berani itu mereka akan terkena azab, mereka akan hancur binasa. Nah, itu yang diberitakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua yang sekarang sedang berkembang di dunia maya adalah tentang surat instruksi dari PBNU nomor 3975 tahun 2025 tentang instruksi PBNU untuk pengurus wilayah, pengurus cabang, dan Banom NU. Di antara instruksi itu ada hal-hal yang bagi sebagian masyarakat ini dianggap ada offset di sana. Bagi sebagian masyarakat, terutama terkait dengan penyebutan nama PWILS, di mana di sana dikatakan dalam beberapa poin, ada 5 poin semuanya, dalam 1-2 poin itu terkait dengan isu nasab. Di antaranya di poin keempat menyebut secara tegas nama Perjuangan Wali Songo Indonesia. Yang ingin saya katakan bahwa surat sebuah organisasi untuk kadernya itu adalah hal yang biasa dan itu wajar-wajar saja. Jadi jika PBNU sebagai sebuah organisasi kemudian membuat surat instruksi untuk kader-kadernya akan sebuah kegiatan atau akan sebuah sikap organisasi, itu adalah hal yang biasa yang harus kita hormati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa PBNU dan PWILS secara hukum itu sama-sama organisasi yang berbadan hukum. Jadi PBNU mempunyai badan hukum tersendiri, PWILS pula memiliki badan hukum yang tersendiri, yang keduanya memiliki kekuatan hukum untuk diperlakukan yang sama di depan hukum Republik Indonesia ini. Kemudian keduanya harus sesama organisasi yang berbadan hukum harus mempunyai sebuah komitmen untuk saling menghormati dan saling menjaga. Yang selanjutnya tentang isi daripada instruksi PBNU yang dinilai oleh beberapa aktivis PWI ini ada sesuatu hal yang bagi mereka itu menyedihkan, katakanlah demikian, yaitu ada beberapa kalimat ya, nanti yang saya catat. Instruksi ini adalah larangan kepada pengurus NU untuk tidak mentolerir sikap, perilaku, ucapan siapapun dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah. Nah, dari poin ini PBNU sangat tepat sekali, sangat bijaksana menginstruksikan kepada para pengurus untuk tidak mentolerir sikap-sikap, ucapan-ucapan yang menyimpang dari nilai-nilai syariat, lebih-lebih menyalahgunakan kemurnian Rasulullah Muhammad SAW atau kemuliaan Rasulullah. Dan ini tentunya bagi kita telah mengetahui bahwa yang selama ini selalu membawa narasi-narasi tentang Rasulullah adalah dari klan Ba'alwi. Jadi sebenarnya PBNU di dalam hal ini yang paling dijadikan titik berat dari poin yang ketiga ini adalah klan Ba'alwi. Untuk kepada kader NU tidak mentolerir dari oknum-oknum Ba'alawi yang senantiasa membawa-bawa nama Rasulullah untuk kemudian digunakan kemanfaatannya untuk pribadi dan kelompok mereka.
membawa-bawa nama Rasulullah, kemudian dengan membawa nama kemuliaan Rasulullah itu mereka mengambil manfaat dari sana. Jadi PBNU menginstruksikan kepada kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk tidak mentolerir Ba'lawi yang senantiasa membawa-bawa nama mulia dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jadi kalau yang saya pahami dari instruksi itu demikian. Walaupun saya walaupun sebagai wakil ketua dari Perjuangan Wali Songo Indonesia memahami kader-kader PWI di bawah yang mempertanyakan tentang instruksi PBNU itu. Nah, tetapi di dalam kacamata saya ketika mencermati dari instruksi PBNU itu, dari poin ketiga ini jelas sekali pembelaan PBNU terhadap warga NU, terutama kader-kadernya, untuk tidak tertipu oleh orang-orang yang menggunakan nama Rasulullah untuk kepentingan pribadi dan kelompok mereka. Kemudian ini yang dipermasalahkan oleh para kader-kader PWI di bawah, yang perlu saya membantu PBNU untuk menjelaskan maksud PBNU. Walaupun nanti ini bisa dibantah kalau apa yang saya katakan, yang saya tafsirkan ini kemudian ada beberapa yang tidak pas dengan PBNU. Di dalam poin 4, instruksi PBNU itu dikatakan, setiap pengurus dan kader NU berkewajiban mencegah perpecahan, tafaruk, dan mendamaikan pertentangan, serta melepaskan diri dari keterlibatan dalam pertentangan mengenai nasab, baik keikutsertaan dalam silang pendapat yang meninggikan nasab, yang meninggalkan adab, maupun keikutsertaan dalam perkumpulan dan organisasi yang sengaja dibentuk untuk menjalankan permusuhan terkait masalah nasab seperti PWILS maupun yang berseberangan dengan PWILS. Yang berseberangan dengan PWILS siapa? Rabita Alawiyah, Maktab Daimi, FPI, Jatmanya Pekalongan. Itu yang bertentangan dengan PWILS. Jadi poin keempat itu bukan khusus untuk PWI, tetapi juga seluruh kader NU tidak boleh berada di pihak Rabita Alawiyah, tidak boleh berada di pihak FPI, tidak boleh berada di pihak Jatma, tidak boleh berada di pihak Maktab Daimi. Ini tentunya instruksi yang gelontorkan oleh PBNU terkait dengan sebelumnya ada beberapa kader-kader NU bahkan di PBNU yang ikut-ikut membela nasab Ba'lawi. Ada Gus Fahrur, ada Gus Nusron, ada Gus Faiz, ya kan, yang ikut serta di dalam perdebatan nasab ini. Nah, sekarang dengan adanya surat PBNU ini tidak boleh lagi ada kader-kader NU baik di tingkat pusat seperti nama-nama yang telah saya sebutkan maupun di tingkat wilayah dan tingkat kabupaten yang membela nasab Ba'lawi. Jadi ikut serta di dalam kegiatan PWI juga itu diinstruksikan tidak boleh. Begitu pula ikut serta di dalam organisasi Rabita Alawiyah, organisasi FPI, organisasi Jatma, Maktab Daimi, atau organisasi habaib lainnya. Ini tidak boleh oleh PBNU dari surat instruksi yang pada kemarin tanggal 2 itu dikeluarkan oleh PBNU. Nah, jadi ini yang kurang menjadi perhatian oleh para kader-kader PWI di bawah, bahwa PBNU ingin menempatkan dirinya sebagai wasit yang adil, tidak ingin berpihak dalam masalah nasab ini. Dan ini dengan adanya instruksi PBNU ini menegaskan bahwa framing atau sebuah pandangan-pandangan dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa PBNU lebih memihak Ba'lawi ini terbantahkan oleh adanya instruksi PBNU ini, bahwa PBNU menempatkan dirinya tidak ikut campur di dalam mendukung atau menolak dari nasab Ba'lawi. Tetapi
PBNU mempunyai kepentingan untuk mengislah datil bain itu agar tidak terjadi perpecahan di antara masyarakat. Nah, saya tidak tahu nanti langkah-langkah seperti apa konkretnya yang akan dilakukan PBNU untuk menerjemahkan agar tidak terjadi perpecahan itu. Apakah nanti diinstruksikan atau diminta Ba'lawi untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai turunan Nabi di hadapan masyarakat Indonesia, mungkin seperti itu, atau nanti minta kepada PILS untuk tidak lagi membahas nasab Ba'lawi. Jadi di satu sisi mungkin nanti PBNU akan meminta kepada Ba'lawi seluruh Indonesia tidak lagi mengaku sebagai cucu Nabi karena memang tidak terbukti secara ilmu nasab dan tes DNA. Juga nanti diminta untuk perdamaian itu dari PWI juga tidak lagi untuk mempermasalahkan nasab Ba'lawi karena Ba'lawinya sudah tidak lagi mengaku sebagai turunan Nabi. Yahudi Ortodok atau Yahudi Askenazi. Terkait dengan persoalan pernikahan ini, saya menjadi semakin yakin dengan klaim yang mengatakan klan Ba'alwi adalah klan yang sama persis dengan kemampuan Yahudi dalam menjaga darah dan keturunan. Karena memang mereka melarang pernikahan anggota keluarga mereka, khususnya perempuan, dengan pihak luar. Kita lanjut ulasan berikutnya. Dikarenakan memang DNA keturunan Bani Ba'alwi terjaga. Sampai-sampai ada yang membuat pernyataan bahwasanya DNA Bani Ba'alwi itu mengejutkan dan menakjubkan. Karena memang DNA Bani Ba'alwi itu bisa 100% terjaga hingga 800 tahun lamanya. Jadi selama 8 abad atau 800 tahun tidak ada perbedaan satupun dari 11 uji DNA tersebut. Ini artinya mereka semua pasti asli keturunan dari satu kakek dalam waktu sekian ratus tahun. Jadi pakar DNA ini takjub ini. Bani Ba'alwi itu terbukti adalah keturunan dari satu kakek selama 800 tahun lamanya. Saking terjaganya. Nah, mengapa ini terjadi? Dikarenakan memang dalam tradisi Bani Ba'alwi ada larangan menikah dengan laki-laki di luar klan mereka. Mereka membangun klaim bahwasanya Syarifah tidak boleh dinikahi oleh laki-laki non-Habib. Inilah yang kemudian membuat DNA keturunan Bani Ba'alwi itu identik, sama persis, hingga 800 tahun lamanya. Bahkan ada klaim bahwasanya siapapun laki-laki yang menikahi Habibah, maka ibadahnya tidak akan diterima, atau ibadahnya tertolak hingga hari kiamat, kecuali dia bisa mengembalikan keperawanan Habibah tersebut. Ini artinya memang ada semacam doktrin yang ditanamkan, siapapun yang menikahi Habibah itu berdosa. Bagaimanapun ketaatannya dalam beribadah, selamanya tidak akan diterima. Klaim ini, doktrin ini ditanamkan. Inilah yang membuat kemudian Bani Ba'alwi tidak akan menikahkan perempuan-perempuan mereka kepada non-Habib. Kita anggap bahwa keturunannya Nabi Muhammad ini cuma Habib saja, sedangkan Syarifah enggak. Sehingga kita berani kurang ajar dengan Syarifah, kita berani mengentengkan Syarifah, bahkan berani mengawini Syarifah. Al-Habib saya guru daripada Habib Hasan, beliau mengatakan seorang yang bukan Habaib, bukan daripada Bani Alawi, menikahi Syarifah yang darahnya bersambung dengan Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat ibadahnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, terkecuali bisa mengembalikan keperawanan Syarifah tersebut. Inilah yang membuat kemudian secara genetika klan ini akan terjaga gen keturunannya, karena memang terpelihara sedemikian rupa. Mereka betul-betul menjaga nasab silsilahnya. Nah, sekaligus dari hasil tes DNA Habib Agus Abu Bakar Arsal Al-Habsi yang haplogrupnya adalah G, ini sekaligus juga mengkonfirmasi kebenaran bahwasanya rata-rata dan semua klan Ba'alwi itu haplogrupnya adalah G.
atau Y DNA-nya adalah G. DNA asal usulnya. Nah, terkait dengan G ini, kalau kita mengutip pernyataan ahli DNA, G ini bukanlah keturunan Nabi. Karena kalau keturunan Nabi, maka harus mengambil Y DNA dari jalur mulai dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kemudian sampai kepada Banu Abdi Manaf, Banu Abdul Muthalib, sampai kepada DNA Imam Ali karramallahu wajhah, di mana DNA asal usulnya keturunan ini J1. Maka para ahli DNA menyimpulkan setidak-tidaknya kalau mau sah sebagai keturunan Nabi secara ilmu genetika, haplogrup DNA-nya mesti J1. Kalau G berarti dia bukan keturunan Nabi. Saya ulangi, kalau Y DNA-nya G, maka sudah dipastikan dia bukan keturunan Nabi. Seperti yang diketahui oleh kita semua, termasuk oleh klan Ba'alwi, Y DNA mereka adalah G semua. Dan ini kalau kata ahli, terjaga selama 800 tahun lamanya. Tidak pernah berubah. Karena memang pola pernikahan yang memang terjaga sedemikian rupa. Nah, G itu apa? Kalau kita coba baca-baca tentang haplogrup G, sini Anda bisa klik di Wikipedia misalnya untuk mendapatkan informasi cepat. Wikipedia haplogrup G strip M201. Haplogrup G M201 adalah haplogrup kromosom Y manusia. Haplogrup ini merupakan salah satu dari dua cabang haplogrup induk GHIJK. Yang lainnya adalah HIJK. Nah, ini kode-kode yang sangat dimengerti oleh para ahli DNA. Cuman yang menarik di sini, kemudian dikutipkan tokoh-tokoh besar dunia yang memiliki haplogrup Y-DNA-nya itu G. Yakni di sini dikutipkan bahwasanya ada pria yang dikenal sebagai Otzi, yang jasadnya berasal dari milenium keempat sebelum Masehi. Lama banget ini ya. Ditemukan di perbatasan modern antara Austria dan Italia. Adalah anggota GL91. Kemudian banyak anggota dari apa yang disebutkan kekerabatan Bure, sebuah kelompok mirip klan yang menelusuri keturunannya dari seorang individu yang lahir di Swedia pada akhir abad ke-14 atau awal abad ke-15. Kemudian yang berikutnya Raja Richard III dari Inggris. Jadi Raja Inggris itu. Raja Richard III dari Inggris yang digali pada tahun 2012 adalah anggota G2. Kemudian Joseph Stalin lahir di Losep Bessarionis the Jugasvili, adalah menurut tes genetik pada salah satu cucunya Alexander Burdonsky, anggota haplogrup Y-DNA G2 seterusnya. Kemudian ada Al Capone. Al Capone adalah seorang gangster dan pengusaha Amerika yang menurut Jenny.com adalah anggota haplogrup Y-DNA G P303. Kemudian yang berikutnya Yuya. Yuya adalah salah satu kakek buyut dari pihak ibu Tutankhamun. Yakni haplotype yang diprediksi adalah G2A berdasarkan profil Y STR kuno. Yuya menjabat sebagai penasihat utama bagi Amenhotep III. Amenhotep III itu nama dari Fir'aun, kalau orang Islam menyebutnya Fir'aun. Dan memegang jabatan seperti